Salam, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Mari kita awali semua aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan untuk menguatkan kita sepanjang waktu yang Tuhan berikan. Dan mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas waktu yang tersedia bagi kami. Untuk sejenak kami menyerahkan pergumulan kami sepanjang hari yang Tuhan berikan dalam renungan firman pagi ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami diberkati dalam perenungan firman, terutama ketika kami dalam perayaan masa sengsara Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami dari awal sampai akhir, semuanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan itu terambil dari Matius pasal 26 ayat 57 sampai ayat yang ke-75. Injil Matius 26 ayat 57 sampai 75. Saya memilih beberapa ayat pokok renungan, ayat 63 sampai 65 dan ayat 75. Saya akan membacakan. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyak pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya." Ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dikhianati atau disangkali, sakitnya bukan saja di hati, tapi seluruh tubuh kita menjadi sakit kalau kita dikhianati. Apalagi ditambah tuduhan palsu. Itu juga mendatangkan luka yang pedih di hati. Dan lebih kejam, bahwa ketika Yesus dalam jalan salib, teriakan Hosana anak Daud berubah menjadi salibkan dia. Jalan salib memang penuh penderitaan. Apalagi oleh drama palsu manusia untuk Yesus harus disalibkan. Itulah kita manusia. Itulah saudara dan saya yang selalu berubah-ubah komitmen kita. Kita selalu memilih posisi aman, sekalipun kita harus menyangkal, berbohong, atau kita membuat alasan-alasan untuk melawan kebenaran. Yesus diadili di pengadilan Mahkamah Agama. Tapi semua tuduhan pada Yesus itu tidak benar. Dan Simon Petrus ikut
dalam pengadilan itu dan dia melihat dari jauh. Dia menyaksikan betapa licik, betapa kejam Mahkamah Agama menjerat Yesus. Bahkan diputuskan Yesus harus menjalani hukuman mati. Dan untuk tuduhan yang tidak perlu jawaban, Yesus diam. Orang ini mau rubuhkan bait Allah dan membangun kembali. 46 tahun kami bangun bait Allah setengah mati dan dia mau merubuhkan dan membangun 3 hari saja. Itu tuduhan dan Yesus diam, tidak perlu menjawab. Tapi pada bagian yang lain, ketika dia ditanya, apakah engkau benar anak Allah? Aku memang Mesias, anak Allah. Dan itu Simon Petrus, dia mendengar, dia melihat dari jauh. Bahwa sekarang telah nyata, Yesus menghadapi pengadilan yang tidak adil. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka mempersiapkan tuduhan-tuduhan palsu. Mereka mempersiapkan orang-orang sebagai saksi dusta. Mereka berusaha untuk Yesus harus mati. Karena ini momen yang ditunggu-tunggu. Kalau kita baca secara baik bacaan ini, dengan sangat berani mereka menyiksa Yesus secara fisik, diludahi, ditinju, dan ini perbuatan melanggar hukum. Dan itu Simon Petrus melihatnya. Ternyata Mahkamah Agama juga melanggar banyak aturan. Hukum mengatur tidak boleh sidang kriminal pada malam hari. Tapi mereka melakukan itu pada Yesus. Dan pengadilan tidak boleh dilakukan pada masa Paskah. Tapi mereka paksa melakukannya. Kalau terdakwa tidak bersalah, maka sidang cukup 1 hari. Tapi kalau bersalah, harus ada selang 1 malam sebelum vonis supaya ada pengampunan. Itu tidak mereka lakukan. Saksi palsu harus dihukum mati. Tapi itu mereka tidak lakukan karena mereka sudah punya tujuan. Yesus harus mati. Drama besar dari imam besar itu, dia mengoyakkan pakaiannya sebagai cara untuk memberatkan Yesus tetap bersalah. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah drama. Bahwa dia tidak sanggup untuk melawan itu kebenaran. Karena mereka sudah membenarkan segala cara agar Yesus terhukum. Dan ayat 75. Petrus, dia menyangkal Tuhan. Ayam berkokok, dia berpaling kepada Tuhan. Dan Tuhan juga melihat. Bapak Mama, di situ ada tatapan sang kebenaran. Ada tatapan sang penyangkal. Terlalu sakit. Dan penyesalan Petrus sudah terlambat. Karena itu Bapak Mama, jika kebenaran diputar balikkan, yang ada itu tuduhan palsu dan penyangkalan. Bukankah itu juga selalu saudara dan saya lakukan? Mari kita lihat teladan Yesus. Bahwa salib adalah
ketika karena kebenaran Yesus bertahan bahwa kesalahan, pengkhianatan, kebohongan pasti akan terbongkar. Dan untuk itu harus ada penderitaan. Salib adalah ketika karena kebenaran kita tetap bertahan dan sabar. Itu tidak mudah. Sabar itu tidak mudah. Dan itulah salib. Salib adalah ketika kebenaran itu tergantung untuk membongkar kesalahan. Kalau kotong lihat salib, kotong lihat di situ banyak dosa, penyangkalan, pengkhianatan. Dan itulah yang Tuhan teladankan. Tatapan Yesus pada Simon Petrus yang menyangkal untuk katakan bahwa dia telah berkhianat, penyesalannya sudah terlambat. Kita juga kadang ada di titik ini. Karena itu mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah dimenangkan oleh salib Kristus. Harus berani katakan benar itu benar, salah itu salah. Dan ini juga tidak mudah. Karena sekarang kita hadapi dunia modern dan benar salah itu tipis dia pembeda. Tapi kita harus bersedia untuk menjadi saksi kebenaran. Jangan jual kebenaran supaya kesalahan kita bela. Dan itu banyak masih kita kerjakan sebagai orang-orang Kristen. Ada banyak pengacara dibayar mahal untuk bela kesalahan. Terdakwa dan sang pembela itu mereka akan berjuang bagaimana ini salah diperjuangkan dan itu dibayar mahal. Benar jadi salah, salah jadi benar. Ada banyak tuduhan-tuduhan palsu untuk menangkan orang bersalah. Ada banyak cerita-cerita bohong untuk menutup kesalahan. Dan ada banyak saksi-saksi dusta ditampilkan untuk kesalahan ditutup. Mari kita belajar dari Kristus sekali lagi bahwa salib itu kebenaran tergantung untuk bongkar kesalahan. Di titik ini, mari kita hidup dalam pertobatan. Salib mengajarkan kita hidup yang benar. Jangan menebus kesalahan dengan menipu, berdusta, dan menyangkali. Karena kebenaran itu adalah tetap benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas tuntunan firman bagi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang waktu kami diberi kehidupan. Ampunilah kami, karena firman-Mu mendapatkan kami dalam kelalaian. Banyak kali kami juga menutup kesalahan, membawa saksi-saksi palsu untuk kebenaran. Ampunilah kami. Dengan perenungan firman dalam masa sengsara Kristus, kami melihat salib Tuhan. Di sana tergantung dosa kami yang ditebus dengan harga yang mahal. Karena itu Bapa, ubahkan hidup kami menjadi orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Sekalipun karena kebenaran kami tersakiti, kami tersingkirkan, buatlah kami tabah dan sabar. Sebagaimana Kristus taat sampai mati di kayu salib. Kami menyerahkan pergumulan kami hari ini. Aktivitas di rumah tangga, di tempat kerja, dan di mana saja kami ada. Menyertai kami agar di situ pun kami alat kebenaran. Kami juga berdoa bagi seisi dunia ini
dengan banyak penderitaan-penderitaan. Karena ulah kami, karena kebenaran, ketidakadilan, kami percaya. Kami tidak berjalan sendiri, karena setiap Tuhan tetap ada bersama kami. Apapun pergumulan kami, penderitaan kami, ketaatan kami karena kebenaran, pasti kami dimenangkan bersama. Tidak mudah kami menjalani, tapi kami percaya. Kami dipanggil untuk ada dalam bagian. Kami menyerahkan pemimpin-pemimpin kami. Gereja Masih Injili di Timor, dari Glasis sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan pimpin kami, para pelayan, untuk keadilan kebenaran. Kami selalu membagi dalam pelayanan, dalam firman, untuk kehidupan yang lebih baik. Kami menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Setia mau mengawal, setia mau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di semua kehidupan kami, salib adalah kehidupan sesungguhnya. Karena itu Bapa, buatlah kami kuat dan tabah di perjalanan kehidupan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebenaran. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Demikian suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.